Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Kang Mizan di Masumi TV. Pemirsa, berita menarik ini. Mas AHY ya, ini jadi Menteri ATR dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ini banyak hal yang dapat kita kulik ya, yang dapat kita analisis. Sebenarnya ini jabatan yang penting. Karena masalah agraria di kita ini masalahnya nggak bisa habis dan banyak sekali ya. Masalah agraria, pemerintah dengan rakyat, pengusaha dengan rakyat, dan lain-lain. Tiba-tiba sosok AHY yang nggak pernah kedengar berbicara mengenai agraria, mengenai pertanahan nasional, tiba-tiba dapat jabatan menjadi menterinya. Nah ini gimana kira-kira? Ini di studio kita sudah hadir ini Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Masumi, dan Bang Sahaganda Nainggolan ya, aktivis Sabang Merauke ya, alumni ITB, dan saya kira jarang yang kita kenal lagi. Saya tidak akan memperkenalkan lebih jauh. Ini yang bakal mulai dulu siapa? Bang Ganda ya. Karena sangat menguasain dia dengan agraria. Agraria dan revolusi ya, terima sosial. kasih Bang Mijan. Ini kan AHY jadi Menteri Jokowi ini satu hal yang harus dibicarakan. Yang kedua, porsinya sebagai Menteri Agraria dan ATR itu juga hal lain yang juga harus dibicarakan. Kalau saya mulai dari Kementerian Agraria, itu kan semua kementerian yang sangat rumit. Iya. Ya kan, di mana ada konflik-konflik agraria yang begitu makin lama makin besar dan tidak terselesaikan. Kedua, ada persoalan Omnibus Law, Cipta Kerja, di mana di bidang agraria itu banyak hal-hal yang menjadi persoalan karena ada bank tanah dan lain-lain di situ, dan penguasaan aset pertanahan yang tidak lagi mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, karena di situ oligarki itu di undang-undang Omnibus Law itu begitu membuat ketidakadilan begitu besar. Nah, jadi sebenarnya kalau orang menempatkan menteri dalam portofolio yang rumit seperti itu, harusnya menteri itu nggak boleh gampang diganti. Ya, kan nggak bisa misalkan hanya gara-gara mau mengakomodasi AHY, menteri yang sini, Hadi pindah kemari, ini pindah kemudian indikasi kosong untuk AHY. Nggak bisa, ini menterinya nggak gampang. Kalau menterinya, mohon maaf, Menteri Pemuda Olahraga misalnya gitu, itu masih inilah gitu ya, walaupun itu tetap kita nggak bilang segampang itu. Nah, jadi menurut saya ini ugal-ugalan. Jokowi ini ugal-ugalan. Nggak boleh dia mengganti-ganti menteri di saat-saat terakhir, karena kan setiap kementerian itu punya target-target. Bukan hanya target bagi-bagi sertifikat, tapi juga target reforma agraria. Karena Jokowi ini sudah mengatakan dalam nawacitanya akan membagi-bagikan bukan sertifikat, tapi tanah kan. 9 tahun yang lalu. Ya, 9,5 tahun yang lalu. 9 tahun. Ya, 9,5 kan. 9,5, tapi tidak terrealisasi sampai sekarang. Nanti jangan-jangan nanti yang dituduh ada AHY karena dia menjadi menteri di situ. Ini satu. Yang kedua, AHY ini kan sudah menyatakan oposisi terhadap Jokowi. Ini kan sudah 9,5 tahun. Dia ini kan berkoalisi dengan Prabowo. Ini membuat kebingungan publik ini sekarang. Ya kan? Sebenarnya koalisi ini koalisi dengan Jokowi atau koalisi dengan Prabowo. Ya, karena makanya saya lihat kok Sekjen Gerindra kaget tuh.
Ya kan saya baca di koran, kaget kok ada pengangkatan AHY, karena AHY ini kan diproyeksi nanti akan menjadi menteri di kabinet baru kabinetnya Prabowo dong, karena dia koalisi ini. Dan di sini dia masih oposisi. Dia kan nggak pernah menyatakan diri dia masuk di koalisi KIB, ya kan itu. Dan Jokowi juga harusnya memutuskan siapa in siapa out dari partai lain, bukan profesional ya. Partai lain tuh harus seizin daripada menteri-menteri partai-partai politik yang mendukung dia jadi presiden sampai 2024. Nah, ini memang membingungkan karena apa? Karena nanti kelihatan ada dua matahari kembar. Ini bahaya dua matahari kembar. Jadi orang pengen tahu sebenarnya ke depan ini koalisi ke depan kalau misalkan Prabowo nanti dinyatakan menang oleh KPU secara resmi, ya kan? Apakah dia yang mimpin koalisi ini Jokowi tetap ya atau Prabowo? Ya kan, karena kan hari ini kita lihat Pak Dasko dari pimpinan Gerindra mengatakan bahwa tidak ada matahari kembar ke depan. Budiman Sujatmiko juga saya sudah mengatakan pemimpin koalisi ke depan itu jika mereka menang adalah Prabowo bukan Jokowi. Nah, inilah yang membingungkan ya. Dua langkah bingung ini, satu langkah sebelumnya adalah langkah dia memanggil Surya Paloh, ya, tapi nggak jelas isinya ke publik, pura-pura main dramaturgi gitu, ya kan. Yang kedua pemberian kepada AHY ini. Jadi ini agak-agak rumit, perlu kita cermatin karena apa? Karena ini akan memperpanjang suasana instabilitas nasional ya apabila ya sikap-sikap permainan Jokowi ini ya itu tetap upayanya itu memperburuk situasi. Ya bukan membuat suasana itu makin adem, makin ini. Dia di mana-mana pokoknya mikirnya bagaimana orang kepecah belah dan habis itu dia pemimpinnya. Ini kan cara-cara yang sebenarnya untuk orang yang mau selesai jabatan, ya udahlah, kamu kan udah mau selesai, ya kan jabatan, ngapain lagi sibuk-sibuk cawe-cawe mainin kabinet dan lain-lain gitu. Itu pandangan saya. Sebenarnya sangat jelas sekali ya pengangkatan AHY ini bukan mempunyai tujuan yang objektif ya, tujuan untuk memperbaiki masalah ATR dan pertanahan. Nggak ada 8 bulan orang bisa apa? Dan ya kan? Ini saya ingat itu kalau banyak di pemerintah daerah itu pergantian kepala dinasnya itu asal-asalan saja. Ya, kepala dinas pertamanan dan pemakaman dijadikan kepala dinas pendidikan. Kira-kira gitu. Ya ini AHY yang nggak mengerti apa-apa masalah pertanahan dan agraria jadi menteri agraria. Jadi jelas sekali yang dimauin oleh Jokowi itu bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanahan atau untuk meletakkan dasar yang lebih bagus untuk ke depan ya. Nah, kira-kira Bang Yani gimana nih? Yang pertama resapel ya, atau penggantian kabinet itu kan harus punya alur logika. Dia harus punya alur logika. Alur logika yang pertama itu bahwa menteri yang diangkat oleh presiden itu tidak perform kerja. Maka dia wajib diganti itu. Nah, dalam rangka untuk karena yang punya visi misi itu bukan yang menteri, presiden. Presiden membagi kerja yang ada dalam visi misi itu kepada pembantu-pembantu. Nah, coba kalau kita lihat dalam ATR ini, presiden kan sudah menunjuk menterinya pada waktu itu. Pertanyaannya ini, Hadi ini apakah dia tidak kerjanya tidak perform, tidak bagus, tidak menginginkan 9 tahun ya, 9 tahun setengah kalau kata Bang Ganda. Apa yang diinginkan 9 tahun setengah apakah semakin jauh dari keinginannya presiden? Maka dia harus diganti. Harus ada nalar penggantinya. Nah, kalau dia itu kok dia maka lompat lagi si Hadi ini menjadi Menko Polhukam. Kan yang kosong ini kan Menko Polhukam. Menko Polhukam karena Pak Mahfud. Bang Hadi ini kayaknya nggak punya latar belakang hukum. Dia adalah angkatan udara. Jadi kepala dinas pemakaman pindah menjadi kepala dinas pendidikan, kurang lebih. Ini nggak bisa kejawab. Karena ini nggak bisa kejawab, artinya ada persoalan tadi. Jangan-jangan memang untuk merangkul AHY ini. Karena isu angket sudah berjalan dalam rangka untuk mengurangi tekanan. Jadi ini yang dilakukan seperti itu pertama itu asumsi. Yang kedua adalah kementerian ini adalah kementerian yang cukup penting. Ada hal-hal yang mendasar yang menyangkut hajat orang banyak. Betul. Masalah menyangkut ada penguasaan lahan seperti itu. Bagaimana sudah menjadi temuan Komnas HAM, segelintir orang atau sekelompok orang yang sangat kecil
bisa menguasai lahan yang sangat luas, yang puluhan juta hektar. Bahkan Saganda dalam debat kemarin ada menyebutkan ada orang lompatan naiknya beratus hektar seperti itu. Ratus ribu Hektar seperti itu. Nah ini kan harus betul, ini kerjanya kementerian. Bagaimana dia mendistribusikan tentang alokasi tanah itu kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan. Yang kedua, juga dia harus memastikan kasus Rempang terakhir. Masalah tanah ini kan kasus Rempang. Apakah si Hadi ini gagal dalam kasus Rempang seperti itu, sehingga dia harus diganti? Kenapa Rempang tidak berjalan? Gitu kan? Seharusnya oleh oligarki, Rempang harus berjalan, kok dia sendat. Marah nih para oligarki. Ini kebalikan, ada kinerjanya yang tidak bagus, tapi ini ada titipan dari oligarki yang tidak berhasil. Seharusnya Rempang berjalan, ternyata nggak berjalan karena kelemahan dari menteri. Kan berbagai macam spekulasi jadinya. Spekulasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana Demokrat ini, betul saya setuju, dia mengambil sikap politik. 9 tahun ini mengambil jarak oposisi dan mengklaim jarak oposisi, dan itu diungkapkan, dan dia belum beralat, bahkan membuat buku pidato-pidatonya kan luar biasa. Ya, buku SBY ya kan, dia itu mengkritik plutokrasi dan cawe-cawe Jokowi. Nah, kalaupun dia koalisi, dia bukan koalisi dengan Jokowi, dia koalisi dalam rangka pilpres dengan Pak Prabowo. Harusnya dia bersabar kalau orang yang memang taat terhadap demokrasi di Indonesia ini, etika demokrasi. Kemarin kan dia menjelek-jelekkan ini beretika nih. Harusnya dia taat, dia sabar dulu. Kami tidak bisa, Pak SBY, terima kasih, karena sikap kami tetap adalah oposisi. Nanti kami pada ronde berikutnya. Jadi kalau sekarang saya dengar apa yang juru bicara Partai Demokrat, siapa tuh anak tuh yang menyatakan ini pengabdian. Ya, kita mengabdi itu boleh jadi oposisi, boleh juga bagian dari pemerintahan. Ini itu kayak ini apa namanya, kita dibodoh semua lah, pengabdian itu kan manipulatif seperti. Jadi ada 2 hal ini yang dilanggar oleh AKY. Pertama, masalah skill, kapasitas yang kita sangat meragukan terus terutama saya. Yang kedua, masalah etika politik. Kalau bicara etika ini memang tidak hanya di AKY, di Pak SBY pun bermasalah. Ini saya kalau dari dulu, makanya dari dulu itu saya selalu, partai saya P3 itu mendukung SBY. Dari dulu saya selalu tidak bersepakat dengan kebijakan-kebijakan ini Pak SBY kita anggap melanggar etika karena mengizinkan AKY menjadi menteri. Satu itu, kalau kita mau lihat ke belakang, banyak sekali contoh undang-undang pemilihan kepala daerah. Kalau kita mau bongkar nih hari ini, undang-undang kepala daerah itu yang menginisiasi adalah presiden. Kenapa presiden menginisiasi undang-undang kepala daerah yang dulunya dipilih langsung ke PPD DPRD? Karena 50% lebih kepala daerah ditangkap oleh KPK. Apa penyebab kepala daerah ditangkap KPK? Mereka kumpul, akhirnya diperintahkan kepada Menteri Dalam Negeri, kamu lakukan kajian. Apa yang menyebabkan itu? Dilakukanlah kajian oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, namanya Gumawan Fauzi, melakukan FGD dan lain sebagainya dengan KPU, dengan MK, dan bahkan ormas-ormas Islam Muhammadiyah dan itu bersepakat memang pokok persoalannya ini ada di pemilihan daerah langsung. Oleh karena itu kita mau mengembalikan lagi kepada pemilihannya melalui DPRD. Itu yang mendesain RU-nya itu pemerintah, SBY, dia inisiatifnya kita bahas pada waktu saya waktu itu tanya serius nih Bang, mau serius. Akhirnya DPR menyetujui pemilihan kepala daerah itu tidak lagi langsung melalui DPRD, melalui perwakilan. Diketok, SBY pada waktu itu masih di luar negeri, pulang dia berpulang. Itu gimana itu? Itu guru besar saya Pak ini Pak Profesor Bagirmanan pada kuliah itu tidak beretika, itu melanggar etik dan melanggar itu harusnya dimakzulkan ya pada waktu itu. Cuman memang ujungnya memang pada waktu itu mepet kan, udah masa model kayak sekarang ini. Nah jadi menurut saya ya kalau sekarang SBY balik lagi itu ya udah memang karakter sudah biasa. Gitu. Tidak beretika itu bukan hal yang baru bagi beliau.
Ya, saya kira ini pelajaran yang berharga sekali ya. Dan jadi begini ya Kang, apa bisa banyak dilakukan dalam waktu hanya 8 bulan? Karena kan yang banyak menguasai ini masalah. Enggak, kalau itu nggak mungkin lah. Jadi sebenarnya seperti orang masuk ke etalase aja ya, jadi boneka apa segala, nggak mungkin dong. Orang 8 bulan dia mau lakukan apa? Ya kan, apalagi nggak pernah punya pengalaman di pemerintahan. Kecuali dia pernah jadi gubernur atau pernah jadi ini. Itu Menteri Pertahanan. Ya kalau pertahanan mungkin ya, ada mungkin ada sedikit. Pertahanan kan dekat. Karena sekolahnya itu masternya dia di di Harvard itu kan. Saya pernah menulis kan, SBY dan anak-anak Harvard itu kan. Ya Pak AHY dan anak Harvard saya pernah nulis. Memang dia kajiannya strategi global politik kan. Jadi kalau dia di agraria ini menurut saya itu memang Jokowi ini sudah bagaimana ya, dia itu kepalanya udah politik dagang sapi aja. Ini orang yang di kepala politik dagang sapi ini betul-betul moralitasnya itu rendah sekali ya. Tidak dalam rangka memberikan legacy yang cukup baik. Nggak ada, tidak ada. Untuk kepentingan diri. Iya, jadi itu kalau apa namanya orang sudah puluhan tahun ya bangsa ini berusaha untuk membuat kita masuk kepada high trust society. Ya, masyarakat yang bisa membangun kepercayaan dalam suatu ikatan-ikatan di antara mereka. Sekarang kita gara-gara Jokowi turun lagi jadi low trust society. Jadi kita ini makin ragu. Ini pemilu pasti curang. Ya kan, nanti menteri pasti songgok menyogok. Ini pasti politik dagang sapi. Jadi kita makin lama tetap aja makin hancur ini. Kepercayaan kita. Pernyataannya Faisal Asegaf yang merusak negara ini satu keluarga. Ya, kalau dia bilang satu keluarga kan, ibu, bapak, anak ini kan, Jokowi ini. Dan coba maksud kita kembali ke kita tadi, khusus AHY ini memang ini nggak jelas lah. Kalau orang mau magang oke magang, tapi magang itu kan sebenarnya tidak perlu melanggar satu prinsip-prinsip kebangsaan yang penting. Misalkan saya tadi soal oposisi itu udah bagus, partai itu mengawal jalannya pemerintahan di luar sistem. Jangan dibilang gampang sulit, enggak. Yang kedua ya, kalau Jokowinya sendiri dia mau ngundang orang masuk dalam kabinet di mana dari partai yang tidak mendukung dia juga harus kasih tahu dong. Itu kan etika, nggak boleh sembarang-sembarang. Saya setuju sama Gandari dalam konteks ini. Kan dia didukung oleh yang partai-partai yang ada. Kan ada partai-partai. Kalau masih belum ada satupun partai itu menyatakan keluar dari koalisi. Belum ada. Harusnya diajak dulu. Iya, itu kan sama kayak 2019 kan. Waktu P3-nya Ahmad Yani dulu kan akhirnya gabung ke Jokowi karena itu diputuskan partai. Bukan Jokowi yang mutusin, tapi ada Megawati, ada Hanura, Pak Wiranto dulu, ada macam-macam orang kan di situ. Ini juga menjadi persoalan sesungguhnya di internal. Kapan keputusan partai tertinggi majelis partai. Nah, ini persoalan juga memang di Demokrat ini. Ya, karena waktunya 2 hari kan. Kita belum pernah mendengar ada kongres majelis partai Demokrat ini dan rapat pleno lah. Iya, untuk memutuskan masuk ke dalam koalisi kan. Iya. Atau diputuskan cukup satu meja makan pagi. Ya, itu nggak tahu kita ya. Majelis tinggi SBY kan, ketua umumnya AHY ya sudah selesai di satu meja kan. Iya, pantas kalau gitu Muldoko mau ngerebut partai itu kan. Kalau partainya nggak punya marwah ya wajar orang mau ngerebut. Ya, kalau kata pendapat ingin memberikan mendemokratisasi Partai Demokrat. Itu. Dan yang paling kepentingan elit yang paling sedih itu kan gini ya. Kayak saya ini kan termasuk yang pidato di sama Pak Ahmad Yani juga pidato di Partai Demokrat. Ya, pada waktu yang mau waktu Muldoko mencaplok kita cap jempol darah. Jadi kita ini semua ditusuk-tusuk nih. Tangan kita di Demokrat itu dikasih di spanduk besar menolak pembegalan Partai Demokrat. Nah, kita sebagai bagian civil society waktu itu mendukung Demokrat ya karena dia itu mau dihancurkan, dirampok oleh Jokowi dan Muldoko. Nggak bisa dong kalau Muldoko doang, pasti ada Jokowi pasti ada di belakangnya, nggak mungkin nggak kan. Ini kepastian dalam pengertian politik ya, bukan hukum, nanti tuntut lagi kita ya kan. Kepastian politik itu bahwa Jokowi, Muldoko dan lain itu kan pasti dia mau ngambil Demokrat ini. Nah, masa SBY kayak gitu bisa segampang itu kemudian kayak naif gitu loh. Menurut saya sih ya kita ya lu koalisi Prabowo, tapi nanti 2000 Oktober nanti lah. 24 nanti Oktober. 8 bulan sabar. Iya, nggak usah sama Jokowinya gitu loh. Bahasanya ojo ke susu. Ojo ke susu. Ojo ke susu Pak SBY. Iya.
Ya, saya kira demikian ya, kelihatannya gaya ugal-ugalan Jokowi ini terus berlanjut. Sekarang vulgar sekali mengangkat AHY dan ini akan sangat mengecewakan publik ya. Dan harapan untuk Indonesia yang lebih baik itu tambah mengecil ya. Indonesia masuk akan menjadi utopi. Indonesia Enggak, harapan Indonesia. bukan emas 24 karat tapi ya kan emas imitasi. Potensi Indonesia lenyap 2030 kayaknya makin mendekat ini. Nah, itu kan Prabowo dulu pernah mengungkapkan. Dan sekarang bisa senjata makan tuan. Waktu Prabowo Indonesia bisa lenyap. Mungkin, insya Allah ya. Demikian pemirsa, saya kira mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.